Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat rekapitulasi validitas butir soal lengkap menggunakan Microsoft Excel. Dalam tutorial ini kita akan membahas 4 analisis sekaligus, yaitu yang pertama, validitas butir menggunakan korelase poin Bisseral, yang kedua reliabilitas tes menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yang ketiga tingkat kesukaran butir soal, yang terakhir daya pembeda dan analisis distraktor. Pertama-tama, langkah pertama kita perlu menyiapkan data mentah. Di sini kita mempunyai data siswa sebanyak 20 siswa kelas 11 dengan butir soal 20 soal. Setiap sel diisi dengan angka 1 jika jawaban benar dan 0 jika jawaban salah. Di ujung kanan kita tambahkan kolom skor total. Untuk di ujung kanan kita tambahkan kolom skor total yang merupakan jumlah dari semua skor butir soal milik satu siswa. Lalu setelah mengisi setiap sel, lalu drag ke bawah untuk semua Di ujung kanan kita tambahkan kolom skor total yang merupakan jumlah dari semua skor butir soal milik siswa. Dengan menggunakan rumus, ketik formula berikut dengan sel skor total untuk siswa pertama, yaitu dengan menggunakan rumus sum dan drag dari soal pertama menggunakan rumus sebagai berikut dan enter. Selanjutnya lalu di drag ke bawah untuk semua siswa agar setiap sel terisi. Sekarang kita masuk ke inti pertama, yaitu validitas butir soal. Yang pertama, kita menentukan HRI hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan jangan lupa di bagian depan X dan jangan lupa di bagian depan X ditambah simbol dolar dan di bagian belakangnya juga. Setelah itu di enter dan kemudian di drag untuk mengisi setiap sel. Selanjutnya kita masukkan nilai R tabel dengan jumlah 20 siswa dan taraf signifikasi 5%. Nilai R tabel adalah 0,44. Untuk menentukan kriteria menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, reliabilitas soal. Yang pertama, menentukan varian. Setelah validitas, kita lanjut ke reliabilitas tes dengan menentukan varian. Cara menentukan varian tiap butir soal dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, jumlah benar siswa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk jumlah siswa ada 20 siswa.
Analisis selanjutnya adalah tingkat kesukaran atau disingkat dengan TK, di mana menentukan TK itu dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa, di mana bagian D itu ditambah bagian jumlah siswa ditambahkan angka dolar agar tidak berubah-ubah. Setelah itu di enter. Untuk mendapatkan kriteria tingkat kesukaran itu dapat tabel kriteria kesukaran, di mana jika 0,75 itu mudah, 0,7 sampai ke atas itu mudah, yang ke bawah itu sedang, sehingga kriterianya didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk rata-rata atas ditentukan dengan menggunakan rumus rata-rata dibagi setengah dari atas, setengah siswa dari atas. Begitupun dengan rata-rata bawah, rata-ratanya itu dibagi dari bawah. Untuk menentukan daya pembeda, menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata atas dikurang rata-rata bawah dikurang dengan 1, sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Dan jangan lupa di drag agar memudahkan kita mendapatkan nilai semua setiap sel butir soal. Selanjutnya untuk menentukan kriteria daya pembeda itu dengan melihat tabel kriteria daya pembeda, di mana jika 0,4 sampai ke atas itu sangat baik, 0,3 sampai 0,39 baik, 0,2 sampai 0,29 cukup, dan 0,9 sampai ke bawah itu kurang baik atau dibuang, sehingga didapatkan kriteria yaitu 0,5 itu sangat baik dan seterusnya. Dari data yang telah dihasilkan, kita bisa menentukan varian total, jumlah varian, dan reliabilitas. Untuk menentukan varian total, yaitu menggunakan rumus otomatis var, dan di blok skor total. Selanjutnya untuk jumlah varian, menggunakan rumus otomatis sum dengan memblok rata-rata atas. Selanjutnya untuk reliabilitas itu menggunakan rumus 20 karena 20 siswa dibagi 20 dikurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varian dibagi dengan varian total, sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Sekarang kita beralih ke sheet berikutnya yang berisi validitas konten menggunakan indeks Icons-V dan CPI. Yang pertama-tama itu kita memasukkan nilai validator dari validator pertama hingga validator ketiga secara manual. Untuk menentukan S1, kita menggunakan rumus otomatis sum, yaitu nilai validator pertama dikurang dengan 1. Itu pun selanjutnya dengan cara mendrag untuk memudahkan. Dan selanjutnya seperti itu. Setelah itu untuk menentukan stigma, kita menggunakan rumus otomatis sum, yaitu mendrag S1 sampai dengan S3. Dan agar otomatis semua kolom terisi, kita perlu mendragnya saja. Setelah itu, cara menentukan N kali C kurang 1 itu kita menggunakan rumus 3 dikali 4 kurang 1, di mana 3 itu 3 validator, 4 yaitu
skala tertinggi dari penilaian validator. Selanjutnya menentukan V. V itu didapatkan dari stigma S dibagi dengan NC kurang 1. Untuk mendapatkan keterangannya kita menggunakan rumus otomatis if. Selanjutnya untuk CVI, kita pertama-tama menentukan NE-nya dulu dengan menggunakan rumus otomatis kontif. Kenapa 3? Karena jumlah validator ada 3. Selanjutnya menentukan ICVI, kita menggunakan rumus NE dibagi dengan 3. Untuk mendapatkan status validitas, kita menggunakan rumus otomatis if sebagai berikut. Setelah itu kita beralih lagi ke sheet berikutnya untuk menentukan tingkat distraktor. Yang terakhir kita masuk ke sheet berikutnya yang membahas analisis distraktor untuk soal pilihan ganda. Distraktor itu adalah pilihan jawaban yang salah atau pengecoh. Distraktor yang baik harus dipilih oleh minimal 5% siswa yang tidak menjawab benar. Pertama itu kita hitung berapa banyak siswa memilih setiap pilihan jawaban A, B, C, atau D untuk setiap soal dengan menggunakan rumus otomatis kontif. Dan semuanya seperti itu. Untuk tingkat distraktor, kita menggunakan rumus untuk setiap pilihan jawaban option dibagi dengan 20 dikali 100% untuk mendapatkan nilai tingkat distraktornya. Dan tinggal di drag agar semua sheet terisi. Yang terakhir, keterangan diisi dengan menggunakan rumus if otomatis. Sekali lagi, tinggal di drag agar semua sel terisi. Baik, kita sudah mempelajari semua analisis dalam rekapitulasi validitas butir. Itulah tutorial lengkap cara membuat rekapitulasi validitas butir soal menggunakan Excel. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.